Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia pertama kali ditandai dengan kedatangan bangsa Portugis, yaitu pada abad ke-16 Masehi. Kemudian diteruskan dengan kedatangan bangsa Belanda yang merupakan negara yang lama menjajah Indonesia. Menyusul lagi Inggris yang juga pernah menjajah Indonesia. Tujuan awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya sekedar berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun, tujuan mereka berubah menjadi keinginan ingin menguasai dan ingin memonopoli seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan karena kondisi keadaan alam Indonesia yang sangat subur dan baik untuk pertanian maupun untuk perdagangan. Kemudian bangsa Eropa mengalami perkembangan penjajahan di negara yang didatanginya, sehingga mereka memegang penuh kekuasaan terhadap negara yang didatanginya. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari penjajahan ini sangat besar bagi negara yang didatanginya. Kemudian dampak dari penjajahan ini menimbulkan aspek yang sangat besar bagi negara yang dikuasainya. Salah satu aspek kehidupan yang memperoleh pengaruh cukup besar yaitu pada aspek kebudayaan, di mana dalam hal ini terjadi percampuran dan perpaduan kebudayaan antara bangsa pendatang dan bangsa setempat. Hal ini ditimbulkan karena bangsa Eropa telah lama menetap di Indonesia. Kemudian dampak dari penjajahan ini menimbulkan aspek yang sangat besar bagi negara yang dikuasainya. Salah satu aspek kehidupan yang memperoleh pengaruh cukup besar yaitu pada aspek kebudayaan, di mana dalam hal ini terjadi percampuran dan perpaduan kebudayaan antara bangsa pendatang dan bangsa setempat. Hal ini ditimbulkan karena bangsa Eropa telah lama menetap di Indonesia, sehingga terjadi interaksi antara bangsa pendatang dan bangsa setempat. Selanjutnya, faktor-faktor kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama yaitu jatuhnya wilayah Konstantinopel pada kelompok Islam yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Hal ini memberikan dampak yang luas bagi lalu lintas perdagangan dunia masa itu, sehingga kelompok Kristen tidak bisa lagi melakukan transaksi perdagangan sebagaimana biasanya. Blokade ekonomi inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya kenaikan harga rempah-rempah di Eropa. Terdorong oleh motif ekonomi ini, bangsa Eropa ingin mencari wilayah penghasil rempah-rempah asalnya. Faktor yang kedua adalah adanya semangat Reconquista. Reconquista adalah semangat bangsa Eropa untuk memerangi kekuasaan Islam di seluruh dunia. Selain itu, Reconquista juga diartikan sebagai usaha orang-orang Kristen di Spanyol Utara untuk merebut kembali Spanyol dari orang-orang Islam. Faktor yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yaitu baik di bidang perkapalan
dan pengetahuan di bidang geografi dan astronomi. Yang keempat yaitu tujuan imperialisme bangsa Eropa ke Indonesia. Imperialisme berasal dari kata imperator, yang mana artinya adalah memerintah, yang bertujuan untuk menguasai daerah lain guna memperoleh keuntungan dari daerah yang dikuasainya. Jadi di sini imperialisme ini terdiri dari dua bagian. Imperialisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Yang tujuan dari imperialisme kuno yaitu yang pertama, goal, yang artinya mencari kekayaan. Yang kedua, glory, mencari kekayaan atau keharuman nama, yang dimana maksudnya bangsa Eropa ingin mencari kekayaan yang ada di negara yang didatanginya ataupun negara yang dikuasainya, dan sekaligus bangsa Eropa ingin mengharumkan nama mereka di belahan dunia. Nah, kemudian yang ketiga, gospel, atau yang disebut dengan menyebarkan agama Nasrani pada daerah atau negara yang dijajah oleh bangsa Eropa pada saat itu. Yang kedua tadi yaitu imperialisme modern. Adapun tujuan dari imperialisme modern adalah ingin mencari daerah sebagai pemasok bahan baku, dan ingin menjadi negara sebagai daerah pemasaran hasil industri. Jadi di sini imperialisme kuno ini berlangsung sebelum terjadinya revolusi industri, sedangkan imperialisme modern berlangsung setelah revolusi industri. Selanjutnya faktor yang kelima yaitu adalah adanya penemuan kompas. Dengan adanya penemuan kompas ini, sehingga bangsa Eropa mempermudah pelayarannya. Selanjutnya, yang keenam adalah bangsa Eropa ingin membuktikan teori Kopernikus bahwa bumi ini bulat. Faktor yang ketujuh ialah terinspirasinya dari buku perjalanan Marco Polo yang berjudul Imago Mundi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.